Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1781. Chapter 1781, Air Force Takes Off. Itu tidak akan sesederhana hanya mengirimkan Black Monarch. Dia ingin melihat betapa mematikan senjata modern terhadap makhluk abisal. Itu kurang dari setengah jam sampai tengah hari. Kuas Dewa Douluo Yu Guanzi yang duduk di kursi komandan tertinggi tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Kirimkan robot pengintai." Dengan masalah pesanan, itu menunjukkan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Lebih dari 1000 robot pengintai melonjak dari sisi militer federal mirip dengan kawanan lebah. Robot-robot ini bergerak menuju abisal. Di ruang rapat pos komando, sejumlah layar besar langsung beralih ke visual robot pengintai tersebut. Mereka mendekati area inti paling utara dengan cepat mengikuti arah rekaman video yang diambil oleh Gu Yuena sebelumnya. Perhatian semua orang terfokus pada robot ini. Ekspresi mereka berubah serius segera setelah itu. Robot-robot ini maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Terlepas dari robot yang menggali, sebagian besar robot ini bergerak maju dengan cepat. Silakan ambil tempat Anda dan bersiap untuk pindah kapan saja. Kami akan berkomunikasi melalui komunikator jiwa pada frekuensi yang ditentukan. Yu Guanzi berbalik menghadap orang-orang. Pertempuran terakhir ada di depan kita. Izinkan saya memberi selamat kepada Anda terlebih dahulu. Kemenangan bagi kami. Kemenangan. Banyak jenderal dan pemimpin dari organisasi Master Jiwa Agung meninggalkan ruang pertemuan secara terpisah. Mereka membawa komunikator jiwa mereka yang dihubungkan dengan peralatan video militer sehingga mereka dapat menonton video yang direkam sebelumnya oleh robot pengintai. Itu bukan hanya organisasi Master Jiwa yang hebat tetapi juga pertama kalinya tentara militer federal mengambil bagian dalam pertempuran sisik ini. Lagi pula, kapan 8 korps tentara besar pernah terlibat dalam operasi bersama? Itu tidak terjadi bahkan ketika mereka berperang melawan Star Luo dan kerajaan Do Spirit. Korps Tentara Selatan akan tiba dalam 2 hari lagi. Ini pasti akan menjadi acara spektakuler yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tang Wulin dan yang lainnya segera kembali ke kamp mereka di sebelah live subtree dan memantau dengan cermat rekaman video yang dikirimkan oleh perangkat jiwa pengintai. Tule adalah dunia yang tertutup es dan salju. Lingkungan Tule yang tidak bersahabat dengan suhu yang sangat rendah dan angin kencang membuatnya tidak dapat dihuni oleh umat manusia. Hanya sejumlah kecil makhluk jiwa dengan ketertarikan pada es dan salju yang bisa bertahan di sini. Perspektif yang berbeda dari pandangan terus ditampilkan pada perangkat jiwa yang berbeda. 10 menit kemudian, perangkat jiwa pengintai yang terbang di garis depan akhirnya melihat keberadaan makhluk abisal tersebut. Seekor kelelawar berkaki 4 terbang di langit. Ia merasakan kehadiran perangkat jiwa pengintai sekaligus, saat ia mulai terbang langsung menuju perangkat jiwa pengintai. Perangkat jiwa pengintai terbang dengan kecepatan yang luar biasa tinggi seperti plane jiwa sisik kecil. Dengan kelincahannya, ia langsung terbang. Perangkat jiwa dikendalikan dari jarak jauh, sehingga jauh lebih gesit daripada plane berawak. Namun, kelelawar bercakar 4 itu tiba-tiba memekik untuk mengeluarkan fluktuasi yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perangkat jiwa pengintai bergetar sekali dan langsung jatuh seperti batu bata. Kelelawar bercakar 4 itu menyerang ke depan dengan kecepatan kilat dan menggunakan cakarnya untuk menghancurkan perangkat itu. Ini seharusnya mirip dengan serangan gelombang suara. Kelelawar bercakar 4 dan 6 memiliki kemampuan seperti itu, kata Cao Dezi dengan suara yang dalam. Dia telah berurusan dengan makhluk abisal pada beberapa kesempatan, jadi dia memiliki pengetahuan yang baik tentang makhluk ini secara alami. Kelelawar bercakar 4 dan 6 datang dalam jumlah besar tetapi kemampuan bertarungnya tidak terlalu kuat. Di sisi lain, kemampuan pengintaian mereka cukup kuat sementara gelombang suara supersonik mereka dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Juga, itu membantu kemampuan pengintaian mereka. Meskipun perangkat jiwa pengintai bergerak cepat, itu tidak secepat gelombang suara supersonik. Selain itu, perangkat jiwa tidak memiliki kemampuan interferensi. Akibatnya, perangkat jiwa pengintai pertama dihancurkan. Segera setelah itu, lebih banyak perangkat jiwa pengintaian dan pendeteksi muncul. Namun, kelelawar bercakar 4 dan 6 juga mulai muncul di langit. Makhluk-makhluk ini tersebar di area yang luas untuk memblokir kegiatan pengintaian.
Perangkat jiwa pengintaian yang berbeda sepenuhnya terpapar gelombang suara supersonik makhluk ini. Sejumlah besar perangkat jiwa pengintai kemudian dihancurkan di bawah blokade. Sebenarnya, situasi seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Hanya kali ini, militer federal yang mengerahkan perangkat jiwa pengintai. Perangkat jiwa pengintai yang menggali di bawah tanah masih dalam perjalanan. Perangkat ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai garis depan. Batalion 1 Angkatan Udara, lepas landas. Pengintaian dengan api. Yu Guanzi memberi perintah melalui saluran umum pos komando operasional. Ekspresi pada semua prajurit dan banyak master jiwa berubah menjadi serius setelah mendengar perintah pengintaian dengan api. Pengintaian dengan api adalah tindakan melakukan pengintaian dengan menggunakan personel Angkatan Udara. Pilot akan mengorbankan hidup mereka dengan imbalan informasi langsung. Dong Xian telah kembali ke pos komandonya di Korps Angkatan Darat Barat. Dia menyipitkan matanya saat mendengar perintah itu. Yu Guanzi memiliki keberanian, ya. Qiangu Dongfeng berdiri di samping Dong Xian. Kalau begitu aku harap hasilnya bagus. Dong Xian meliriknya. Tentu saja, saya tahu tentang situasi Anda. Menteri sudah menjelaskan kepada saya sejak tadi. Namun, semuanya didasarkan pada apakah kita meraih kemenangan dalam perang ini. Qiangu Dongfeng mengangguk, dan pancaran dingin masih bisa terlihat melonjak di kedalaman matanya. Dia mencoba berbagai cara untuk menghidupkan kembali lengannya yang lumpuh tetapi gagal total. Begitulah dominasi tombak naga emas. Jauh di lubuk hatinya, dia membenci Tang Wulin karena melukai dia. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerima panggilan Kaisar Hantu melalui saluran khusus di komunikator jiwanya tadi malam. Ledakan sonik yang keras dan menusuk terdengar dari langit. Plane jiwa perak putih yang ditandai dengan logo Federasi lepas landas dengan kecepatan tinggi dan terbang langsung ke area inti Thule di kejauhan. Satu batalion Angkatan Udara terdiri dari sekitar 50 plane tempur. Setiap korps tentara memiliki sistem organisasinya sendiri, tetapi struktur keseluruhannya pada dasarnya sama. Plane jiwa adalah mesin perang termahal militer federal. Bahkan Korps Angkatan Darat Pusat hanya memiliki 500 plane tempur yang dianggap alokasi tertinggi yang diberikan kepada mereka. Sebuah plane tempur jiwa tidak serbaguna seperti Misha dalam pertempuran. Meskipun demikian, kecepatannya jauh melampaui jangkauan Misha, bahkan Misha tingkat dewa. Peralatan militer normal hanya termasuk Misha ungu. Setiap Misha di atas pangkat ungu dimiliki secara pribadi oleh para pemimpin. Makanya, Misha itu tidak dianggap sebagai bagian dari perlengkapan militer. Saat ini, plane terbang 50 jiwa terbang dengan kecepatan penuh. Sudut pandang yang ditampilkan dalam rekaman video kini lebih lebar. Pemandangan tanah dari ketinggian memberikan cakupan yang lebih luas. Plane tempur 50 jiwa itu melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Plane mencapai kecepatan supersonik dalam penerbangan dalam waktu singkat setelah lepas landas. Yu Guanzi memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tinjunya terkepal erat. Batalion 1 Angkatan Udara adalah pasukan paling elit di Korps Angkatan Darat Pusat. Pasukan itu terdiri dari es terbang sebagai kekuatan intinya. Batalion 1 Angkatan Udara hanya menerbangkan misi yang paling penting. Mereka tidak pernah mengecewakan Yu Guanzi. Sebagai panglima tertinggi pertempuran ini yang telah mengumpulkan berbagai korps tentara, Yu Guanzi memahami bahwa rakyatnya harus memimpin dengan memberi contoh. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat orang-orang lain mengikuti perintahnya? Dia tidak ingin mengirim bawahannya ke malapetaka, tentu saja. Oleh karena itu, dia telah mengerahkan angkatan udaranya yang paling kuat. Sepertinya pilihan terbaik untuk mengurangi korban. Plane terbang 50 jiwa adalah produk dari teknologi terkini Federasi saat ini. Semua plane dilengkapi dengan radar paling canggih dan perangkat anti-jamming. Plane menyebar sekaligus setelah terbang keluar dari kamp. Dua plane terbang bersama dengan kecepatan tinggi. Biasanya, dalam pertempuran udara, jika ada dua plane tempur, yang satu akan memimpin sementara yang lainnya menjadi wingman. Plane pemimpin akan memimpin serangan sementara wingman akan melindunginya. Dengan strategi seperti itu, kedua plane tempur itu bisa melakukan manuver berbeda di udara. Biasanya, plane jiwa dibagi menjadi formasi dengan ukuran berbeda selama pertempuran udara. Beberapa formasi lebih kecil jumlahnya sementara beberapa memiliki jumlah yang lebih besar. Berapapun jumlahnya, semakin kecil formasi, semakin terampil pilotnya. Soul Land 3 Chapter 1782. Chapter 1782, Sarang Lebah yang Mengerikan. Dalam sebuah misi,
semakin sedikit jumlah plane yang terbentuk, maka semakin terampil pula kemampuan para penerbang dalam menjalankan misi tersebut. Jelas, dua plane adalah jumlah serendah mungkin dalam sebuah formasi. Kedua plane itu bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk bertahan melawan musuh. Itulah kualitas penerbang yang berbeda. Sebanyak 50 plane dari Batalion 1 Angkatan Udara Korps Angkatan Darat Pusat membentuk 25 formasi yang terbang menuju sasaran mereka yang berbeda. Itu mengungkapkan kehebatan mereka. Bahkan Dong Xian yang merasa bandel terhadap Yu Guanzi mengangguk setuju setelah menyaksikan adegan tersebut. Batalion 1 Angkatan Udara adalah pasukan paling berharga bagi Yu Guanzi. Itu benar-benar tim penerbang elit. Apalagi kecepatan plane supersonik ini melampaui kecepatan robot pengintai tadi. Tak lama kemudian, plane-plane ini sampai di kawasan inti paling utara. Kelelawar segera menyadari keberadaan plane ini. Saat ini, plane jiwa ini terbang di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Kelelawar bercakar 4 tidak bisa terbang pada ketinggian ini, sehingga meninggalkan kelelawar bercakar 6 untuk menerbangkan plane di langit. Formasi 1 dari Batalion 1 Angkatan Udara adalah tim pertama yang menghadapi koloni kelelawar bercakar 6 yang menghalangi jalan mereka. Ada lebih dari selusin kelelawar besar dengan 6 cakar yang menyerang mereka ke segala arah. Gelombang suara supersonik yang kuat dilepaskan untuk menyelimuti wilayah udara dalam upaya untuk mengganggu perangkat elektronik di plane jiwa. Namun, plane jiwa ini adalah senjata tempur paling canggih di Federasi saat ini. Mereka luar biasa dalam kemampuan anti-jamming. Kedua plane di formasi 1 sama sekali tidak memiliki niat untuk menghindari kelelawar bercakar 6 ini. Plane-plane itu mendekati koloni kelelawar. Sebuah pancaran berkedip sekali di palka bagian perut saat 2 sinar ditembakkan. Segera setelah itu, balok memanjang ke samping. 2 balok tambahan ditembakkan, diikuti oleh 2 balok lagi. Sebanyak 6 tembakan ke palka ventral ditembakkan, dalam pola seperti gelombang, ke kelelawar bercakar 6 di depan. Salah satu kelelawar bercakar 6 tiba-tiba menutup sayapnya dan memposisikan dirinya di depan. Itu adalah yang terbesar di antara kelelawar bercakar 6. Serangkaian suara puff terdengar. 6 sinar menembus sayapnya meninggalkan 6 lubang. Kelelawar dengan 6 cakar itu mengeluarkan nyaring yang menyiksa. Namun, kelelawar bercakar 6 lainnya telah menyerang ke depan. Sementara itu, plane 2 jiwa melakukan manuver luar biasa. Plane utama tiba-tiba melambat. Bahkan, benda itu berhenti sejenak di langit. Kemudian, hidungnya menikung untuk melakukan gerakan seperti ular kobra. Ia tiba-tiba mengangkat hidungnya ke posisi vertikal, lalu membumbung ke langit mirip roket. Pada saat yang sama ia melakukan manuver, lapisan perisai lampu hijau samar muncul di sekitar plane. Plane Wingman dipengaruhi oleh perisai lampu hijau yang redup. Itu tersedot ke arah plane utama. Plane Wingman sebenarnya melambat seiring dengan plane terdepan sebelumnya. Setelah tersedot ke arah plane utama, ia mulai berputar di sekitar plane utama dalam ruang terbatas. Bola merah kabur bersinar di hidung plane Wingman. Itu tetap berkedip dengan kecepatan tinggi. Selusin atau lebih kelelawar bercakar 6 akan menyerang ke depan ketika mereka tiba-tiba berhenti secara berurutan. Segera setelah itu, kelelawar jatuh tak terkendali dari langit menuju tanah. Di tengah jalan, mereka meledak dan berubah menjadi kabut keabu-abuan. Semua tentara yang menyaksikan adegan itu bersorak keras. 2 penerbang yang diberi gelar formasi 1 di Batalion 1 Angkatan Udara itu tentunya adalah pilot tingkat atas. Manuver yang mereka lakukan sebelumnya sangatlah sulit terutama ketika dilakukan dalam pengepungan. Perisai hijau di sekitar plane utama lenyap saat semua kelelawar bercakar 6 dimusnahkan. Plane Wingman kehilangan daya cengkeramnya, sehingga ia segera berbalik dan mengikuti plane utama ke ketinggian yang lebih tinggi. Kedua plane terbang ke ketinggian di atas 7.000 meter secara instan. Mereka kemudian terbang di ketinggian sangat tinggi di mana kelelawar bercakar 6 tidak bisa pergi. Belakangan, kedua plane itu berbelok di angkasa. Dengan hidung mengarah ke bawah, kedua plane terbang dari langit mirip dengan benda yang jatuh bebas. Cahaya merah terlihat berkedip-kedip di hidung kedua plane. Plane membuat perubahan kecil ke arah mereka secara terus-menerus, namun mereka diarahkan langsung ke kelelawar bercakar 6. Saat plane melintas, kelelawar bercakar 6 jatuh secara berurutan sebelum meledak menjadi bola kabut. Itu adalah berkas ion yang berat. Tidak diragukan lagi, kelelawar dengan 6 cakar tidak mampu menahan balok meskipun pertahanan mereka tangguh karena efektivitas serangan balok yang tinggi. Hanya Federasi yang dapat mengembangkan berkas ion berat dengan teknologi mutakhir mereka.
Rupanya, Batalion 1 Angkatan Udara dilengkapi dengan persenjataan baru tersebut. Ketika digunakan saat ini, itu menghasilkan hasil yang instan. Adegan yang sama terjadi di tempat yang berbeda juga. Kelelawar bercakar 6 tidak mampu menghentikan penerbang elit dari Batalion 1 Angkatan Udara. Selanjutnya, orang-orang bisa melihat kelelawar bercakar 6 jatuh dari langit satu demi satu. Kelelawar itu meledak di langit dan berubah menjadi kabut keabu-abuan yang dimuntahkan ke satu arah. Arahnya jelas di mana lorong abisal itu berada. Di pos komando, Yu Guanzi tidak bisa menahan senyum setelah menyaksikan pemandangan itu. Pengeluarannya untuk anggaran militer tidak terbuang percuma. Kemenangan pertama Batalion 1 Angkatan Udara dalam pertempuran hari ini telah menambah kehormatannya. Namun, harga dirinya hanya bertahan beberapa saat. Tiba-tiba, entitas seperti awan gelap yang menutupi langit dan menutupi matahari muncul. Mereka tidak mungkin menjadi awan karena awan tidak terbang dengan kecepatan setinggi itu. Aura yang menutupi langit dan menutupi matahari terasa seperti badai pasir. Plane utama yang paling dekat dengan entitas segera memperbesar bidang visualnya sehingga dapat mengirimkan gambar yang lebih detail ke pos komando. Para jenderal di pos komando tidak bisa menahan nafas dingin setelah melihat skenario dalam kabut hitam. Itu bukan hanya kabut hitam. Itu sebenarnya terdiri dari makhluk seukuran kepalan tangan yang mirip dengan lebah berukuran raksasa. Setiap makhluk itu bersinar dengan kilau metalik. Mereka hitam pekat dan memiliki 6 sayap di punggung mereka. Meskipun sayapnya kecil dan setiap sayap setipis sayap jangkrik, makhluk itu terbang dengan kecepatan luar biasa tinggi dan mengeluarkan suara dengungan lembut. Apa itu? Yu Guanzi langsung melihat ke arah cermin cerah Douluo Zhang Huanyun. Sebagai jenderal yang kaya pengalaman dalam menangani makhluk abisal, Zhang Huanyun dianugerahi gelar wakil panglima tertinggi dalam perang ini. Dia akan membantu Yu Guanzi dalam memimpin seluruh pasukan. Zhang Huanyun tampak linglung. Dia berkata dengan cemas, ini adalah spesies baru makhluk abisal. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Tarik angkatan udara dan hati-hati. Mari kita luncurkan serangan jarak jauh. Sebagai panglima tertinggi, Yu Guanzi mengerti betul bahwa dia tidak perlu ragu-ragu ketika dia sedang memimpin perang. Dia segera mengeluarkan perintah. Tarik Batalion 1 Angkatan Udara. Garis pertahanan pertama yang menembakkan senjata anti-plane jarak jauh dan mengatur sinar jiwa pada ketinggian 10 derajat. Garis depan telah dipersiapkan dengan baik. Laras senjata raksasa diperpanjang dan arahnya disesuaikan dengan cepat sesuai dengan koordinat yang diterima dari Batalion 1 Angkatan Udara. Segera setelah itu, serangkaian suara booming terus-menerus terdengar. Balok padat ditembakkan secara berurutan. Lebih dari 1000 sinar ditembakkan ke sasaran di kejauhan. Batalion 1 Angkatan Udara segera mundur setelah menerima perintah. 25 formasi memotong garis busur anggun di langit sebagai persiapan untuk mundur. Namun, makhluk abisal seperti lebah raksasa yang terbang di paling depan mulai berubah tiba-tiba pada saat yang tepat ini. Dari gambar yang dikirim kembali oleh Batalion 1 Angkatan Udara, orang bisa melihat layar besar pancaran hijau muncul di belakang lebah raksasa. Dari jarak dekat, terlihat pancaran hijau datang dari sayap mereka. Sayap mereka mengepak begitu cepat sehingga berubah menjadi cahaya hijau sebelum menghilang sepenuhnya. Di saat yang sama, kecepatan lebah raksasa ini meningkat secara eksponensial. Mereka mencapai kecepatan supersonik hampir seketika. Batalion 1 Angkatan Udara yang sedang berputar belum mencapai akselerasi penuh. Tidak mungkin plane mencapai kecepatan supersonik saat ini. Plane-plane itu diselimuti oleh lebah raksasa yang berkilauan dengan sinar hijau. Soul Land 3 Chapter 1783. Chapter 1783, Golden Body Took Action. Boom, 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 boom. Serangkaian suara yang menggelegar ditransmisikan ke pos komando melalui komunikator jiwa. Di sisi lain, pos komando diam mematikan saat ini. Batalion 1 Angkatan Udara musnah. Memang, Batalion 1 Angkatan Udara, pasukan tempur es dari Korps Angkatan Darat Pusat dengan sejarah dan tradisi terhormat yang panjang dihancurkan begitu saja. Tak satu pun dari plane berhasil mengisi melalui pengepungan yang ketat tepat waktu. Yu Guanzi langsung mengepalkan tinjunya hingga urat di punggung tangannya menonjol. Dia tidak pernah mengharapkan situasinya menjadi seperti ini. Dadanya terasa berat dan bibirnya terkatup rapat. Itu adalah es Batalion 1 Angkatan Udara. Apakah mereka benar-benar jatuh dengan cara seperti itu? Sementara itu, ribuan berkas jiwa berskala besar akhirnya menyelimuti awan gelap.
Namun, awan gelap itu pecah dan langsung menyebar ke ruang terbuka lebar di langit. Ribuan balok hanya berhasil menembak jatuh sejumlah kecil lebah. Gumpalan kabut keabu-abuan meledak di udara. Jumlah yang terbunuh hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan jumlah lebah raksasa yang banyak. Itu tidak cukup. Namun, plane terbang 50 jiwa yang dilengkapi dengan sinar ion berat bahkan tidak berhasil meledak sendiri sebelum mereka benar-benar dimusnahkan di medan perang. Itu adalah kerugian yang luar biasa bagi Yu Guanzi yang tidak dapat dia terima. Di bagian dalam Abyssal Maut, Kaisar Hantu meledak tertawa dan mengacungkan jempol. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Lebah bom Abyssal memenuhi reputasinya. Trik Kaisar Lebah sungguh menakjubkan. Saat ini, lebih dari selusin orang berdiri di kedalaman sebuah gua. Selain Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, orang-orang lainnya memancarkan aura yang berbeda, tetapi tidak ada yang kuat. Setelah mendengarkan pernyataan Kaisar Hantu, salah satu dari mereka berbicara dengan tenang, "Ini hanyalah permainan anak-anak. Anda belum menyaksikan kekuatan nyata kami. Itu adalah level ke-8 dari Lord of the Abyss, Bimonarch. The Bimonarch memiliki bentuk manusia. Sebenarnya, ke-9 Raja Besar Abyssal itu dalam wujud manusia. Peringkat Bimonarch lebih tinggi dari Black Monarch, oleh karena itu dia sangat kuat. The Bimonarch terlihat berbeda dari manusia biasa karena matanya yang mencolok. Mereka setidaknya 2 kali lipat ukuran orang biasa. Selain itu, matanya bulat sempurna dan berkilau dengan kilatan hijau. Setelah diperiksa lebih dekat, matanya sebenarnya terdiri dari lubang tali yang tersusun rapat. Ternyata lebah-lebah itu disebut lebah bom Abyssal. Nama, lebah bom, sebenarnya diberikan oleh Kaisar Hantu. Bagian yang paling menakutkan dari lebah bom neraka bukanlah jumlahnya yang besar melainkan rantai komandonya. Rantai komando mereka sangat sederhana. Itu hanya berasal dari satu orang yang merupakan Raja Lebah. Setiap lebah bom Abyssal bukan hanya bagian dari mata Raja Lebah. Faktanya, itu adalah bagian dari tubuh Bimonarch. Semua lebah bom dihubungkan bersama menggunakan beberapa teknik khusus. The Bimonarch adalah seorang wanita seperti Ratu Lebah yang mengendalikan seluruh populasi lebah di dunia manusia. Lebah bom akan segera merespons kemanapun kesadarannya meresap. Lebah bom datang dalam jumlah yang sangat besar. Lebah itu sendiri tidak terlalu kuat karena mereka hanya memiliki 2 kemampuan. Salah satunya adalah membakar sayapnya untuk secara instan mendorong dirinya ke kecepatan supersonik. Yang lainnya meledakkan diri dengan kehancuran yang mengerikan. Berdasarkan kapasitas bertarung individu, Bimonarch lebih lemah dari Black Monarch. Namun, ketika sampai pada pertarungan kelompok, 2 Raja Hitam yang memimpin semua permaisuri hitam dalam pertempuran kelompok masih bukanlah lawan yang layak dari Raja Lebah. Faktanya, beberapa klan yang berperingkat lebih tinggi darinya menolak untuk adu mekanik dengannya karena taktik bertarungnya yang terlalu liar. Saat ini, beberapa lebah bom Abyssal emas senja masih terbang di atas kepala Raja Lebah. Setiap lebah seukuran kepala manusia, dan mereka memancarkan aura dingin yang suram. Lebah bom Abyssal keemasan senja ini tidak dalam jumlah banyak, tetapi Kaisar Hantu tahu betul bahwa setiap lebah ini adalah makhluk yang menakutkan. Kebangkitan lebah bom biasa hanya akan memakan waktu sesaat setelah kembalinya energi ke Abyssal Maut. Di sisi lain, lebah bom Abyssal keemasan senja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa dibangkitkan. Selain itu, jumlahnya terbatas. Tepat pada saat ini, semua lebah bom Abyssal sudah menyebar ke udara dengan cepat. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain sehingga serangan jarak jauh militer federal tidak akan menghasilkan pembantaian besar-besaran. Sedangkan tujuan mereka saat ini cukup sederhana. Itu untuk menggagalkan semua kegiatan pengintaian. Dibandingkan dengan lebah, kelelawar bercakar 6 dianggap sebagai makanan ternak meriam. Di pos komando militer federal, Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Laporkan statistik dan analisis datanya." Segera, data statistik dianalisis dan dilaporkan. Keterampilan serangan lebah bom Abyssal adalah denotasi diri. Itu menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat saat itu meledak sendiri. Secara alami, itu tidak cukup untuk menghancurkan perisai pelindung plane jiwa. Namun, setiap plane jiwa dihadapkan pada ledakan mematikan lebih dari 100 lebah sebelumnya. Perisai pelindung mereka gagal menahan kekuatan ledakan. Terlebih lagi, semua teknik penerbang tidak efektif ketika kecepatan mereka tidak berada pada akselerasi maksimal ketika dihadapkan pada ledakan dengan jangkauan yang luas. Menurut analisis data,
lebah raksasa ini hanya dapat terbang dalam waktu terbatas setelah dipercepat. Beberapa lebah yang gagal menyerang Batalion 1 Angkatan Udara meledak secara spontan setelah menerjang ke depan untuk jarak tertentu. Oleh karena itu, opsi terbaik adalah menghindari mereka sepenuhnya setelah akselerasi mereka dan hanya menunggu mereka meledak secara spontan. Petugas staf menganalisis data. Namun, dia tidak bisa menahan senyum pahit setelah dia menjelaskan analisisnya. Bukan hal yang mudah bagi seseorang untuk menghindari serangan ekstensif yang datang dengan kecepatan supersonik. Seseorang tidak dapat tidak mengakui kerugian besar yang diakibatkan oleh jatuhnya Batalion 1 Angkatan Udara. Hilangnya plane adalah hal sekunder. Lebih penting lagi, kehilangan es terbang adalah pukulan telak. Butuh waktu lama untuk mengolah 50 es terbang lainnya. Komandan tertinggi, komunikasi jiwa terhubung. Yu Guanzi tertegun sejenak. Sebagai komandan tertinggi militer federal, hanya beberapa komandan resimen korps tentara yang hebat dan pemimpin organisasi master jiwa yang hebat yang memiliki kewenangan untuk menghubunginya melalui saluran ini. Suara itu terdengar familiar. Justru Tuan Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang. Ada apa, Master Sekte Tang? Yu Guanzi hendak merencanakan langkah selanjutnya, jadi dia sedikit bingung karena gangguan itu. Komandan tertinggi, serahkan misi pengintaian kepada kami. Kami memiliki seseorang yang cocok untuk pengintaian, kata Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Orang-orangmu, Anda menyaksikan situasi sebelumnya. Bisakah kamu? Rupanya, Yu Guanzi berusaha memberitahu Tang Wulin agar tidak mengorbankan rakyatnya dengan sia-sia. Dia sebenarnya akan memerintahkan pasukan jarak jauh untuk meluncurkan putaran pengeboman dengan jangkauan luas di lokasi pengintaian Bu Yuena sebelumnya. Tang Wulin berkata, jangan khawatir, Panglima tertinggi. Kami yakin. Kami ingin segera memulai operasi dengan persetujuan Anda. Tentu, kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik Anda. Yu Guanzi setuju tanpa ragu sedikit pun. Untuk memastikan target yang akurat untuk menghasilkan dampak terbesar dengan pemboman, alangkah baiknya jika mereka memiliki informasi pengintaian yang akurat dan dapat diandalkan. Seseorang yang duduk di sebelah Tang Wulin di dalam barak terkekeh dan berkata, saya harus pergi sekarang. Sudah waktunya bagi saya untuk menggunakan kulit sapi saya dengan baik di medan perang ini. Haha. Tang Wulin berbicara dengan sungguh-sungguh, murid kakak senior, harap berhati-hati. Jangan sembrono. Aruheng menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Orang yang mampu membunuhku di dunia ini sudah tidak ada lagi. Saya pergi. Saat dia berbicara, dia keluar dari barak dengan langkah panjang. Sinar keemasan bersinar sekali di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia telah menembak ke arah langit seperti bola meriam. Dia langsung menuju ke area paling utara. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia dalam hal pengintaian. Lebah bom abisal, ya. Hehe. Penerbangan RUHENG secepat plane tempur. Ledakan keras terdengar sesaat setelah dia naik ke langit. Dia menerobos penghalang suara dan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Solen 3 Chapter 1784. Chapter 1784 maju dengan kecepatan tinggi. Visual dan radar terlibat. Semua peralatan deteksi ditargetkan ke Aruheng. Sesaat kemudian, layar di pos komando beralih ke alat perekam video yang diikatkan ke tubuh Aruheng. Orang bisa melihat pemandangan di bawah Aruheng berguling dengan cepat di layar. Di saat yang sama, lapisan cahaya keemasan samar bisa terlihat juga. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum sepenuhnya menjernihkan pikirannya dari gambaran pengorbanan agung Batalion 1 Angkatan Udara sebelumnya. Itu semua adalah es terbang. Bisakah dia melakukannya? Yu Guanzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada orang lain yang bisa. Kepala Balai Olah Dewa Perang saat ini, Skycrosser Douluo Guan Yue berada di pos komando saat ini. Dia telah pergi ke sisi Yu Guanzi untuk sementara waktu. Yu Guanzi menoleh untuk melihatnya. Yu Guanzi tidak familiar dengan Skycrosser Douluo karena penampilan Boundless Sea Douluo Chen Xinji di War God Hall terlalu luar biasa. Oleh karena itu, sebagian besar personel militer berpangkat tinggi hanya tahu tentang Chen Xinji. Di sisi lain, mereka hanya tahu bahwa Guan Yue adalah limit Douluo dan wakil dari Chen Xinji. Faktanya, ada banyak orang yang bahkan tidak tahu apa jiwa bela dirinya itu. Hanya setelah Chen Xinji pensiun dari War God Hall, Skycrosser Douluo dipromosikan ke posisi Master Hall War God. Chen Xinji menggunakan pengaruhnya untuk mendukung Guan Yue untuk jabatan yang bertentangan dengan pendapat mayoritas.
Setelah promosinya, Skycrosser Douluo kemudian dikenal publik. Karena itu, Yu Guanzi tidak terlalu mempercayainya. Betulkah? Tanya Yu Guanzi tanpa sadar. Guan Yue tersenyum. Orang ini memiliki tubuh terkuat dari semua tubuh yang pernah saya lihat. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan lebih lanjut karena apa yang terjadi selanjutnya akan membuktikannya tanpa keraguan. Tentara federal berkumpul di tepi Tule. Tak butuh waktu lama bagi Aruheng untuk terbang ke kawasan inti paling utara dengan kecepatan supersonik. Tak lama kemudian, Aruheng bisa melihat lebah bom abisal saat terbang dengan kecepatan tinggi. Lebah bom ini setidaknya seukuran kepalan tangan. Mereka tersebar merata di langit. Jika dilihat dari jauh, lebah tampak seperti titik-titik hitam yang padat. Aruheng terkekeh. Dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memperlambat. Sebaliknya, dia menyerang ke arah sarang lebah. Rasanya lebah-lebah bom abisal ini dalam mode jelajah. Mereka langsung bereaksi saat merasakan Aruheng terbang dengan kecepatan tinggi. Lebah bom yang paling dekat dengan Aruheng terbang ke arahnya dengan cepat. Mereka membakar sayap di punggung mereka dan menggunakan energi yang diubah untuk meledakkan diri ke arah Aruheng. Mereka menikmati kemegahan ledakan instan dalam hidup mereka. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Cahaya merah keemasan di kulitnya bisa terlihat samar-samar. Pada saat berikutnya, dia sudah tertutup oleh segerombolan lebah yang mendekatinya. Bum, 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 bum. Suara yang memekakkan telinga bisa terdengar meledak di langit. Layar di pos komando berubah menjadi putih sekaligus. Suara yang menusuk dan menggelegar juga diteruskan ke pos komando melalui unit audio. Rasanya seperti pos komando juga dibom. Yu Guanzi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya. Tenang saja, Jenderal Yu. Tunggu dan lihat saja, kata Guan Yue tersenyum. Yu Guanzi tertegun sejenak, namun, dia memperhatikan bahwa suara ledakan yang keras terus terdengar tanpa jeda sedikit pun. Jika orang tersebut mati karena ledakan tersebut, tidak akan ada ledakan lagi. Pinggiran inti paling utara Tule telah berubah menjadi lingkaran ledakan yang berapi-api dengan Aruheng di pusatnya. Tak perlu dikatakan, bola cahaya berapi-api melintasi ring dengan kecepatan penuh, terbang menuju area inti. Lebah bom abisal di sekitarnya menyerang ke depan dengan kecepatan penuh dan terjun ke dalam ledakan. Namun, itu mengherankan karena bola cahaya yang menyala-nyala masih bergerak terlepas dari bagaimana lebah meledakkannya. Itu terus bergerak ke dalam. Embusan aliran udara keabu-abuan menyebar ke lingkungan secara terus-menerus dan mengalir menuju abisal. Arah aliran udara kelabu menjadi panduan Aruheng. Dia mengikutinya sampai ke tujuannya. Di bawah komando Bimonarch, lebah-lebah bom abisal di sekitarnya berubah menjadi arus besar yang menghantam Aruheng. Meski demikian, upaya itu sia-sia. Itu hanya menyebabkan aliran udara abu-abu di sekitar Aruheng menjadi lebih kuat. Segera, itu berubah menjadi bola kabut hitam padat yang terbang menuju area inti paling utara. Di lorong abisal, mata Raja Lebah, jauh lebih besar dari orang biasa, sering berkedip dengan cahaya. Setiap lubang di matanya bersinar sendiri. Sepertinya ada ribuan bintang di matanya. Namun, ekspresi wajahnya sekarang dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak percaya tentang bagaimana tubuh manusia sebenarnya bisa menahan ledakan begitu banyak lebah bom. Apa yang terjadi? Mengapa pertahanan umat manusia begitu kuat? The Bimonarch tercengang karena kebingungan. Kaisar Hantu tercengang juga. Mungkinkah itu armor perang 4 kata? Berdasarkan auranya, saya akan mengatakan bahwa dia memiliki basis kultivasi peringkat limit Douluo setidaknya. Namun, bahkan armor perang 4 kata akan hancur di bawah pemboman yang terus-menerus. Dia benar-benar rela mengorbankan dirinya demi pengintaian. The Bimonarch mencibir dengan keras. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan ini. Dia tidak merasa menyesal karena telah mengorbankan murid dan kakeknya. Lebah bom abisal menempati peringkat pertama dari 108 tingkat abisal. Selama energi abisal dikembalikan ke abisal maut, keseimbangan akan tercipta di mana lebah bom abisal dibangkitkan dan dilepaskan dari abisal tingkat ke-8. Setiap serangan lebah bom abisal tidak sekuat itu, tetapi korban tidak dapat menahan serangan kolektif dari semua lebah. Lebih banyak lebah bom abisal telah terbentuk menjadi aliran air deras yang besar di langit di bawah instruksi dari Raja Lebah. Mereka meledak dengan cahaya hijau yang membuat mereka terlihat seperti pilar cahaya. Mereka menyerbu dan segera menuju Aruheng. Namun, satu-satunya perubahan yang terlihat adalah kepadatan dan luasnya awan gelap yang mengelilingi tubuh Aruheng.
Dia tetap fokus untuk mengikuti bola kabut hitam dengan mantap terlepas dari bagaimana lebah itu meledakkannya. Bahkan, dia menyerbu ke bagian abisal meski diselimuti oleh bola kabut hitam. The Bee Monarch menemukan bahwa dia tidak mampu mengunci target karena energi abisal di sekitar tubuhnya tumbuh terlalu padat. Lawannya tidak bisa dipercaya. Pengeboman dihentikan sementara. Sementara itu, tampilan layar di posko menjadi hitam. Mereka tidak bisa melihat apapun. Layarnya berubah dari putih menjadi hitam, ternoda oleh cahaya keemasan yang samar. Mereka bisa melihat bahwa bola aliran udara keabu-abuan yang sangat padat bergerak cepat melalui penampil jiwa jarak jauh lainnya. Kedua belah pihak berada dalam keadaan bingung. Apa yang terjadi di sana? Saat ini, Aruheng tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sisi abisal tidak bisa menahan diri lagi. Siluet naik ke langit dengan kecepatan tinggi dan langsung menuju Aruheng. Makhluk abisal tidak bisa memahami taktik tempur umat manusia tetapi kultus Roh Kudus bisa. Namun demikian, mereka sangat menyadari alasan mengapa pasukan manusia terburu-buru untuk mengintai dan tindakan mereka selanjutnya setelah pengintaian. Oleh karena itu, menghentikan pengintaian adalah strategi penting sejak dimulainya pertempuran. Sebenarnya, mereka tidak terburu-buru. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak makhluk abisal yang keluar dari lorong abisal tersebut. Mereka hanya menunggu saat yang tepat. Kultus Roh Kudus hampir yakin bahwa kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam pertempuran terakhir antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, seluruh pasukan Federasi Douluo sudah berkumpul di sini. Keuntungan mengumpulkan seluruh kekuatan adalah mereka bisa menghentikan invasi Abyssal Plain. Di sisi lain, jika mereka gagal melawan bidang Abyssal, maka seluruh benua akan dimusnahkan. Akibatnya, militer federal menjadi waspada. Begitu juga dengan Abyssal Plain. Kedua belah pihak tidak akan mengungkapkan kartu truf mereka tanpa benar-benar yakin akan kemenangan. Siluet yang terbang untuk menghentikan Aruheng sebagian besar berasal dari dua klan, Momei dan Permaisuri Hitam. Klan ini sangat kuat dalam kemampuan bertarung masing-masing. Juga, mereka sangat ahli dalam pertempuran udara. Puluhan Permaisuri Hitam dan Momei berkerumun di sekitar target. Pusaran muncul di langit dan mulai menyerap energi abisal padat di udara dengan cepat. Mereka hanya bisa melanjutkan serangan setelah menemukan target. Namun, itu juga pada saat yang tepat ketika awan gelap yang sangat pekat berdiameter ratusan meter tiba-tiba berubah.